Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Terima kasih Anda masih bersama kami di GESU. Sebelum saya berbincang kembali dengan Ustadz Yusuf Mansur, juga ada Bendy di sini, ada Ibu Nenek Hafsah. Kita akan melihat situasi nanti bagaimana perkampungan di Makassar, di mana perkampungan tersebut adalah perkampungan para pemulung yang mereka dalam setiap harinya menyisihkan sedikit demi sedikit pendapatannya untuk membeli hewan kurban dalam setiap tahunnya. Bendy, kalau tadi saya melihat dalam sehari-hari Bendy menjadi pemulung juga menjaga ya sebuah toko ponsel. Dalam satu bulan berapa pendapatan menjaga toko, dan dalam satu hari berapa pemulung kamu mendapatkan pendapatannya? Kalau kontes sebulan 350.000. 350. Kalau mengepul itu kurang lebih nggak nentu sih Mbak. Kadang seminggu dapat 50-150.000. Oh jadi tergantung banyaknya ya? Iya. Kalau biasanya dalam setiap minggu itu selalu 150.000 selalu? Ya alhamdulillah Mbak. Dalam arti tidak sampai 1 juta ya, 600 ditambah 350.000, 950.000. Cukup untuk Bendy sendiri dan kehidupan Bapak Ibu, suka bantu orang tua? Ya alhamdulillah cukup Mbak, Allah, karena kita yakin sama Allah, insya Allah dicukupkan. Ini luar biasa kalau melihat penampilan Bendy kan metal ya Ustadz ya. Coba lagi itu kalimat yang tadi tuh. Cukup enggak gitu? Apa jawabannya? Ditanya Ustadz, ulangi lagi. Cukup karena kita yakin sama Allah, insya Allah Allah akan mencukupi. Allah, mesti naik di Damai Indonesia aku ya. Dicatat Pak Ustadz. Tadi kan Ustadz juga sama dengan saya bahwa aduh tampangnya kan metal gitu ya, tapi hatinya remaja masjid. Apa yang membuat niat dari seorang Bendy, usia masih 25 tahun, banyak sekali godaan, gadget banyak sekali, dalam setiap bulannya keluar yang baru. Apa yang membuat Bendy punya niat untuk menyisakan sedikit demi sedikit untuk beli hewan kurban? Karena saya sadar hidup ini harus cinta Allah, dan cinta Allah itu harus mencintai sunnahnya Rasulullah. Allah. Ada yang mengajarkan nggak? Mungkin lebih sering dengar ceramah atau dari teman. Niat awalnya dari mana dulu? Niat awalnya mendengar ceramah-ceramah idola saya Pak Ustadz Yusuf Mansur. Yang benar. Benar. Jangan-jangan bukan Ustadz Yusuf Mansur kali, karena di Ustadz Yusuf bilangnya Ustadz Yusuf. Iya, kan Ustadz Mansur udah ada di TV, udah ada di MP3 soal MP3 gitu Mbak. Jadi lebih dengar dengar di sana. Saya yang belajar loh Mbak. Saya belajar dari Nenek Hafsah hari ini. Luar biasa ya. Bahkan Nenek Hafsah udah dapat umroh ya Nek ya. Insya Allah Pak. Insya Allah ya Allah, nyampe deh. Insya Allah. Ustadz, kalau kita melihat ini pelajaran yang sangat luar biasa. Iya, mereka adalah orang yang seharusnya menerima, tapi mereka akhirnya bisa memberikan kepada orang lain. Saya malah lebih pengen dengerin dia ngomong deh. Ben, apa rahasianya Ben? Sampai kemudian kencang bener tetap bisa mentingin orang lain Ben. Yang saya bilang tadi, jika kita mengikuti sunnah Rasulullah, berarti kita mencintai Allah. Di balik kekuatan di balik kecintaan kita pada Rasulullah, di balik belakang itu ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilawan dengan apapun. Walaupun godaannya banyak ya. Saya cukup ceramahnya. Benny aja udah cukup Ben. Subhanallah. Saya belajar banyak Ben, insya Allah. Nanti tuh Benny tinggal sholat malamnya aja Ben. Saya dulu gitu Mbak. Jadi saya bilang sama teman-teman, tentu saja kita nggak usah mikir tentang balasan Allah ya. Tapi sebenarnya ketika kita kemudian mampu meminta kepada Allah adalah tambahan dari ibadah itu sendiri. Saya kayak gini nih, Benny ikhlas banget. Saya ikhlas, nggak apa-apa, nggak masalah mau dibalas apa enggak, sama Allah terserah aja. Tapi ketika Benny kemudian mau berdoa, kan jadi ibadah tambahan tuh. Nah di situ kita tetap buat orang gitu. Jadi kalau Allah nanti mengubah takdir Benny menjadi yang punya pabrik barang bekas gitu kan, maka kan berarti Benny akan melipat gandakan lagi kurbannya Benny. Kalau dalam Islam sendiri Ustadz, yang seharusnya kan mungkin ya mereka menyisihkan sedikit demi sedikit, mungkin saja yang biasanya makan porsi yang banyak tetapi diperkecil karena mereka memang punya niatan untuk menabung membeli hewan kurban. Dalam Islam itu seperti apa? Saya ini seperti itu Ustadz. Saya nyontoin juga sih Mbak. Jadi saya hari ini ngelepas ini
ngelepas handphone ini nih hari ini. Saya tukar sama yang begini. Serius Ustaz? Serius ya. Jadi nih tuh, cuman nggak pakai karat aja, nyontoin aja gitu. Emang sih ini nggak dapat, kita dapatnya nggak beli ya. Nah contohnya nih saya bilang sama anak-anak, kita lepas ini, ayo mana kumpulin lepas, kita tambahin. Jadi kemarin kita tambahin lagi, ada hewan yang kita tambahin. Kemudian kita ganti dah yang muraan. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan pasti ada jalan itu. Orang bilang saya nggak bisa sedekah, saya nggak bisa sedekah, nggak bisa kurban, tapi dia cincin kawinnya ada. Terus kulkasnya 4 pintu, depan belakang ada. Terus TV-nya 54. TV-nya kecilin dong ya kan, jadi 3-in. Baik. Kecil itu. Jadi sisanya buat sedekah. Nah selain Bendi juga dengan Nenek Hafsah ini ada tangan-tangan mulia kaum duafa juga yang datang dari daerah Makassar. Masih ada. Kita akan melihat bagaimana suasana di Kampung Pemulung di Makassar. Sudah ada Budi Zulkifli bersama teman-teman di Kampung Pemulung. Silakan Budi Zulkifli. Ya pemirsa, malam ini kami berada di Kampung Kajang, Kelurahan Tamangapa, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan bisa Anda dengar sendiri di sini malam ini gema takbir berkumandang di tempat ini, begitu sahdunya, begitu sederhananya. Kampung Kajang ini adalah merupakan perkampungan warga yang mayoritas warganya itu bekerja berhubungan dengan sampah. Ada yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan, kemudian ada pemulung, ada juga pengangkut sampah. Namun yang membuat kita tersentuh adalah meskipun dengan keterbatasan penghasilan dan lain-lain, ternyata mereka juga bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk ditabung. Dan Idul Adha tahun ini alhamdulillah mereka bisa berkurban 1 ekor sapi yang saat ini sudah disiapkan di tempat ini. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan Ibu Lia dan teman-temannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Lia, ini Ibu bersama teman-teman Ibu, para pemulung, pekerja sampah di sini, tahun ini bisa berkurban 1 ekor sapi. Itu dengan penghasilan yang serba terbatas, bagaimana Ibu dan teman-teman itu menyisihkan uangnya, Bu? Ya alhamdulillah teman-teman dengan saya sendiri menyisihkan uangnya itu setiap bulan, setiap selesai terima gaji Pak. Iya, ya setiap bulannya kita tidak belanja sebelum kita menyisihkan dulu 100 atau 50 dalam 1 bulan. Ya. Itu Ibu berprofesi sebagai penyapu jalan ya di kawasan ini? Iya Pak, saya selaku penyapu jalan di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Kalau teman-teman Ibu yang juga ikut saweran ini yang ada di belakang di sini rata-rata sebagai apa Bu? Teman-teman saya itu istri-istri supir sampah yang kerjanya juga sebagai supir sampah yang gajinya juga sama dengan penyapu jalan. Iya, Bu, ini kan tentu saja tidak mudah dengan keterbatasan penghasilan, kemudian kebutuhan juga makin hari makin terasa berat ya, kebutuhan sehari-hari untuk dipenuhi. Tapi Ibu dan teman-teman Ibu bisa menyisihkan sebagian hartanya, menabung 50.000, 100.000 setiap bulan untuk bisa berkurban pada Idul Adha tahun ini. Sebetulnya apa yang memotivasi Ibu dan teman-teman Ibu? Ya, memotivasi saya Pak bisa berkurban. Saya mau juga karena di dalam Al-Quran ada yang mengatakan kita itu tidak mengatakan nanti kita orang kaya baru bisa berbagi, tetapi walaupun kita miskin, saat yang 8 atau kurang kita harus berbagi. Iya, alhamdulillah ya Ibu ya. Ini pemirsa mungkin bisa kita perlihatkan di samping saya ini sudah ada 1 ekor sapi yang dibeli. Sekarang harga sapi berapa Bu? Beda pasti dengan tahun sebelumnya ya? Iya, yang sapi yang sekarang Pak yang saya beli itu dari salah satu yayasan yang ada di Makassar, yakni PKPU, 8.750.000. Ya, artinya setiap orang menyiapkan uang berapa Bu? 1.300.000. 1.300.000 untuk bisa membeli sapi ini.
Iya. Bu, ini tentu saja berat ya. Bagaimana Ibu bisa mentaktisi dengan keterbatasan penghasilan teman-teman Ibu juga yang rata-rata istri dari sopir pengangkut sampah ya? Iya Pak. Iya, bagaimana bisa mengelola itu Bu? Iya, kami dengan teman-teman selalu saling mengingatkan setiap selesai terima. Saya selalu bilang jangan lupa untuk menyisihkan setiap bulannya 50.000 atau 100.000. Dan kekurangannya itu Pak, alhamdulillah kita juga saya selaku pemulung tukang sapu jalan, saya juga memulung Pak. Jadi yang saya timbang itu plastik, itu yang menambah untuk jadi bisa menambah untuk menutupi kekurangan. Iya, kekurangan. Bu, saya dapat informasi bahwa apa yang ibu-ibu lakukan ini menyentuh banyak orang. Bahkan malam ini kabarnya tiba-tiba ada sumbangan 2 ekor sapi lagi dari para dermawan untuk disembelih keesokan harinya. Apa benar seperti itu Bu? Iya Pak, alhamdulillah ada para dermawan dari beberapa ada menyumbang 2 ekor sapi, 1 ekor kambing. Tetapi kambingnya besok pagi baru diantar ke sini Pak. Begitu juga sapinya 1. Insya Allah ini malam juga sudah tiba di sini. Iya. Berarti total 3 sapi, 1 kambing. Ya, alhamdulillah ya akhirnya bisa 3 ekor sapi dan 1 kambing. Ini nanti setelah besok sholat Idul Adha nanti disembelih di tempat ini juga. Di tempat terus nanti ini, Pak. Mau dibagi-bagikan kemana Bu? Dibagi-bagi ke salah satu anak yatim. Yang terutama itu anak yatim dan duafa, dan yang berhak menerimanya Pak. Iya. Ya pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Ibu Lia yang mengkoordinir warga di sini untuk setiap tahunnya bisa berkurban, dan anak-anak yang dilihat di sini ini kebanyakan adalah anak-anak yang tinggal di kampung pemulung ini. Sebagian mereka adalah anak-anak yatim yang juga dibina oleh Ibu Lia dan teman-temannya di sebuah panti asuhan yang ada di tempat ini. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi maupun menjadi sesuatu yang menyentuh bagi banyak orang yang mungkin jauh lebih lapang dari Ibu Lia dan teman-temannya ini untuk bisa berkurban dengan lebih banyak lagi. Seperti itu yang bisa kami kabarkan dari Makassar malam ini. Kita kembali ke Sinta di Jakarta. Terima kasih Budi Zulkifli melaporkan dari Kampung Pemulung di Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau tadi kita melihat bagaimana keceriaan mereka untuk menyambut Idul Adha besok. Selain ada Ustadz juga ada Bendi, juga ada Ibu. Nanti saya akan mengundang Devi Rahmawati, seorang pengamat dari sosial. Kita kembali saat lagi di Gestur.